Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan Abdurrahim di sini. Kita akan belajar hari ini cara membuat video kompilasi untuk YouTube. Jadi kita akan bikin video yang dimana caranya itu bisa lolos copyright strike sama bisa lolos reuse content. Buat teman-teman yang baru lihat channel ini, subscribe ya. Nah, saya di sini perlu perkenalan mungkin ya. Saya adalah praktisi toko online ya. Saya punya toko emas dan perhiasan mutiara. Bisa lihat website saya abdurrahim.com. Nah, saya di toko emas saya menjual perhiasan mutiara seperti ini. Kami juga membuat perhiasan kalung mutiara seperti ini dan perhiasan lain. Produk ini kita ekspor ke luar negeri teman-teman, dan juga ada pembeli Indonesia lokal. Jadi saya adalah praktisi bisnis online teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar di sini ya. Saya juga punya grup di Facebook namanya Sukses Bersama Abdurrahim. Di sini saya banyak membuat video tutorial ya. Contohnya ini cara teman-teman menghasilkan uang YouTube. Jadi membuat video YouTube, menulis copyright strike. Juga saya membuat video-video lain lah yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya cara jalankan aplikasi Android. Bisa lihat nanti di channel YouTube saya yang sedang teman-teman tonton ini. Cara teman-teman menghasilkan uang di YouTube macam-macam. Saya banyak bikin videonya. Ini bisa menghasilkan $325 per hari. Bikin video tapi nggak ngerekam. Banyak saya bikin video, bisa diamati dan belajar sama-sama ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita menuju materinya sekarang. Selamat belajar bersama saya. Oke, kali ini kita bikin video apa sih? Jadi gini guys, di YouTube sekarang itu banyak sekali channel-channel kompilasi yang di demonetize. Jadi dia tadinya udah punya monetisasi, itu udah punya uang, dapat uang, tapi karena perubahan di peraturan YouTube, banyak sekali channel-channel yang channel kompilasi begitu ya, yang ambil dari video orang, mengkompilasikan itu yang di demonetize, jadi nggak dapat duit lagi gitu. Nah, jadi sekarang kita belajar bagaimana sih cara membuat video kompilasi untuk YouTube yang lolos copyright strike dan lolos reuse content, sehingga channel yang kita buat yang tentang kompilasi ini masih tetap bisa menghasilkan uang gitu guys. Untuk bikin video kompilasi yang berhasil itu kita bisa belajar dari satu channel di internet yang sampai saat ini masih dapat ikan. Nama channelnya itu Daily Dose of Internet. Nah, kalau bisa lihat di layar ya, di sini dia kompilasi video-video lucu, video binatang, video yang macam-macam berkaitan dengan lucu, kompilasi lah. Banyak sekali, dia udah berapa video nih, banyak sekali, dan pengunjungnya dan subscribernya banyak sekali, sudah sekitar 8,25 juta, banyak sekali nih. Nah, channel Daily Dose of Internet ini saya amati dia tidak demonetisasi teman-teman, jadi dia tetap menghasilkan uang gitu. Nah, itu kita perlu belajar bagaimana cara dia membuat video. Nah, saya telah amati dan ambil kesimpulan dari channel seperti ini, bagaimana cara membuatnya supaya kita tetap bisa menghasilkan uang dari channel-channel kompilasi. Ini kalau kita mau lihat potensi pendapatan dari video kompilasi, kita bisa pergi ke Social Blade ya teman-teman. Kita ketikkan saja Daily Dose of Internet di sini di pencarian YouTube, di kanan atas ini. Kemudian kita lihat berapakah potensi pendapatannya. Nah, kalau kita lihat dari data di Social Blade, ini channel termasuk grade A ya gitu, artinya dia cukup bagus gitu ya. Video yang udah di upload ada 175 video, subscribernya 8.026 juta, yang melihat sekali di 1,2 miliar sudah. Dia telah mulai di tahun 2015 ya, sudah mulai sekitar 7 tahun ya. Kalau kita lihat
kunjungan perharinya ini banyak sekali teman-teman. Kunjungan perharinya itu sudah sekian lama dia bekerja ini, sehari bisa dapat kunjungan 1.200.000, banyak sekali. Kalau lihat pendapatannya, kita bisa lihat pendapatan kecil hariannya itu kira-kira sekitar $900 teman-teman sehari. Memang bervariasi sih, ada yang $74 ya, ada yang $8, tapi rata-rata kita bisa lihat pendapatan kecilnya itu ya $900 kira-kira. Ada yang $1.000 juga per hari teman-teman, tapi pendapatan terbesarnya coba bisa lihat di sini, ini $21.000 per hari teman-teman. Ini terbesarnya ya. Kalau misalkan ini kan estimasi ya, kalau nilai tengah antara 1.000 dan 20.000 kan kita bisa anggaplah dia dapat 10.000 ya. Kalau jelek-jeleknya dia dapat $5.000 per hari. Kalau kita hitung dalam rupiah banyak sekali ya, 5.000 per hari, $5.000 per hari dikali sekarang 14.000 atau 15.000 ya, dia dapat sehari ini sekitar 70 juta teman-teman, banyak sekali ya. Oke lah, kalau misalkan sehari dia dapat $900 lah, yang paling kecil tadi kita lihat rata-ratanya $900 itu kalau misal dikali 14.000, dia dapat uang satu hari itu 12,6 juta, 12 juta sehari teman-teman. Dalam kerja sekian lama ini dia terus membangun channelnya. Oke lah, kita mungkin sebagai pemula mungkin nggak bisa membandingkan terlalu tinggi seperti ini dengan daily dose of internet ya, tetapi kalau kita konsisten bikin video dan belajar dari mereka, tentu kita juga bisa TM gitu ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Nah ini kan dia telah lama bekerja, kita juga begitu, harus tetap konsisten. Kalau bisa tuh tiap hari itu bikin satu video. Video yang dia buat ini di daily dose of internet ini tidak panjang-panjang, hanya 3 menit rata-rata, 3 menit, 5 menit. Jadi artinya kompilasi seperti ini bisa juga kita tiru ya. Misalkan kita telah bekerja selama katakan 6 bulan atau 1 tahun dan memonetisasi channel kita seperti ini, mungkin kita bisa belum dapat $900 sehari, tapi kalau kita dapat taruh kata $50 aja sehari lah sebagai pemula ya, itu udah bagus banget. Misalkan kerja kita per 1 tahun ataupun 6 bulan ya, misalkan kita dapat $50 sehari, kita kali 14.000 ya, lumayan ya teman-teman ya, bisa dapat 700.000 sehari. Tapi ya ini kan nggak terlepas dari kerja keras ya, artinya kalau mau sukses ya harus kerja keras kan gitu. Mau sukses tapi nggak bikin video, mau sukses tapi nggak bikin video kompilasi, mau sukses tapi nggak belajar kan ya suatu mimpi yang bisa jadi nyata kan gitu ya. Nggak ada yang mudah, tetapi ya kalau kita mau bekerja keras saya pikir bisa. Target kita ya bikin video satu hari satu aja 3 menit gitu ya. Contohnya ini kan cuma 3 menit nih, 3 menit 15, 3 menit 18, 3 menit 26, 3 menit 18, 3 menit 19, hanya 3 menit saja teman-teman. Nah gitu. Jadi channel seperti ini masih bisa dapat uang, masih bisa mendapatkan iklan. Ini pembukaan dia simple saja, dia hanya bilang hello everyone, this is your daily dose of internet. Jadi hanya simple saja, kemudian langsung dia masuk ke dalam video kompilasi dia. Tapi ingat ada satu hal yang penting di sini, saya mau kasih tunjukkan bahwa dia menuliskan yang pojok kanan bawah nih, lihat ini ada copyrightnya ini. Jadi dimana dia ambil videonya dia tuliskan teman-teman. Jadi sekarang kita nggak bisa kalau bikin video nggak menuliskan sumber ya. Kalau mau sukses ya harus diberikan sumbernya. Ini contohnya ini dari Alex Farm, bisa kita cepetinnya. Nah ini dari collab, jadi dia ambil dari sumbernya ini, jadi dia kasih tulis itu SGS gitu. Jadi jangan biarkan nih Loop 3 collab gitu ya, dia ambil, dia tetap tuliskan sumbernya teman-teman. Jadi
jangan nggak sumbernya dituliskan, nanti YouTube menganggapnya sebagai suatu tindakan yang tidak jujur gitu ya, ngambil video tapi tidak menunjukkan sumbernya gitu. Saya lihat ini yang dia lakukan untuk menghilangkan apa itu masalah terhadap copyright strike dan reuse content. Harus masukkan sumber di dalam video itu, dituliskan gitu teman-teman. Coba lihat ya di deskripsi dia juga. Itu lihat ya, untuk yang film-film yang diambil tuh dia tempelkan linknya. Ini coal, lava, Iceland, burungnya, ini semua dia masukkan ini sumbernya. Kalau kita lihat contohnya ini akan masuk kepada linknya ini. Linknya sumbernya diambil di USGS ya, video yang untuk ambil lava tadi itu. Terus ini Instagram, diambil Instagram, dia masukkan Instagram yang sumbernya. Jadi tidak ada yang ini contohnya kan sumbernya nih. Jadi tidak ada yang dia lolos untuk menuliskan copyrightnya gitu teman-teman. Jadi untuk tutorialnya kita bisa mulai aja dengan cara bagaimana sumber yang kita bisa ambil supaya nggak kena copyright strike gitu ya. Tempat yang paling mudah kita ambil ya banyak ya, kita bisa ambil di Instagram, bisa ambil di Twitter, bisa ambil di macam-macam lah sumber di internet. Yang penting kan kita masukkan itunya itu sumbernya. Kita bisa ambil yang paling mudah tuh di Twitter. Oke teman-teman, kita udah masuk ke Twitter ya, twitter.com. Kemudian kita pergi ke explore yang pojok kiri atas ini. Misalnya kita mau bikin video kompilasi tentang anjing-anjing lucu gitu ya. .funny. Nah, di sini kan pojok kanan ini bisa lihat video sini, diklik video ya. Nah, di sini kan ada anjing-anjing lucu ya. Contohnya ini, contoh dari .funny. Kita ambil satu. Jadi kalau di satu, usahakan ambil video tuh satu video dari satu akun Twitter gitu ya. Jadi jangan satu akun banyak video yang kita ambil. Jadi satu video ambillah dari satu akun. Bagaimana cara kita downloadnya? Kita kemudian ambil ini URL-nya ya. Ini kan kita klik kanan, copy video address ini, kemudian kita masukkan ke Twitter, kita masukkan paste di sini, kemudian kita download. Itu kan itu udah muncul, kita pilih download yang resolusinya yang paling besar. Ini yang paling besar ya. Nah, dari titik sini klik kanan yang titik 3 ini. Nah, di situ ada download. Kemudian dia akan mendownloadnya ya. Selesai. Kita copy video address. Kita download. Kita ambil resolusi yang paling besar. Kemudian ini cara ngambilnya, ingat ya, cara save-nya ini di kanan, kita download. Tiga nih yang jangan lupa teman-teman. Sudah terdownload. Kemudian kita ambil contoh 3 saja ya, supaya bisa cepat gitu ya. Ingat, satu akun, satu video. Jadi usahakan begitu. Jadi tidak satu akun banyak video kita download di situ. Jadi tetap akan teracak begitu videonya. Jadi tidak hanya satu akun terdownload semua. Nanti mungkin bikin video kedua baru dilakukan hal yang sama. Supaya cepat kita save 3 video aja ya, supaya kita mudah untuk membuatnya tidak terlalu
terlalu panjang nanti video ini kita punya. Oke, kita dapat sumbernya ya. Sekarang kita bikin kompilasinya. Kompilasinya di mana? Kita akan belajar kompilasinya di Adobe Premiere Processing, karena saya biasa bekerja dengan Adobe Premiere Processing.